Cerita ini kejadiannya ada di salah satu hotel bintang 5 di daerah Jakarta 7 tahun lalu. Hotel bintang 5, Bi? Iya, Anjing, berarti mewah banget dong. iya Muy. Kalau tadi kan lu hotelnya tuh hotel tua antik gitu kan. Iya. Ini hotel bintang 5, mewah, terkenal, tengah Jakarta. Tapi ternyata hotel ini ada cerita bisnisnya. Hotel apa, Bi? Nah, kalau itu gua nggak bisa jawab. Oke. Nah, ceritanya ada seorang operator di hotel itu, namanya Erik. Umurnya ini ya sekitar 30 tahunan lah. Ini gue jelasin dulu ya. Jadi gue nggak tahu sih semua hotel tuh kayak gini atau enggak. Tapi kalau hotel tempat si Erik kerja itu shiftnya per 12 jam. Oke. Nah, jadi kalau Erik dapat shift malam, dia tuh akan kerja dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Nah, si Erik ini juga punya teman, namanya Gusti. Mereka satu divisi, sama-sama orang operator. Oke. Nah, tapi biasanya ganti-gantian tuh shiftnya. Jadi misalnya Erik nih, dia dapat shift malam, dia kerja 3 malam, habis itu 3 malam berikutnya gantian si Gusti. Oke, paham ya? Nah, ada satu waktu mereka tuh dapat satu orang tamu yang nginep di hotel itu untuk 1 bulan. Oke. Dan si orang ini, si bapak ini, dia selalu minta wake up call pagi-pagi. Jadi kalau lu tahu wake up call atau morning call tuh kayak salah satu job desknya si Gusti sama Erik buat ngebangunin tamu yang kayak, oh gue mau dibangunin dong tolong jam segini gitu. Nah, mereka bangunin tuh lewat telepon. Oh, oke. Gitu, itu tugasnya operator. Nah, si tamu ini namanya sebut aja Bapak John, Pak John gitu ya, dari kamar 205 gitulah. Oke. Nah, dia tuh emang maksudnya nggak otomatis dibangunin jam 6, tapi nanti misalnya malamnya dia minta tolong bangunin saya jam 6 pagi. Nah, besoknya dibangunin tuh jam 6 pagi. Ditelepon gitu. Iya. Nah, minggu pertama, minggu kedua, tiap weekday si Pak John ini emang minta dibangunin jam 6 pagi. Hampir tiap malam tuh si Pak John itu minta dibangunin. Sampai akhirnya si bapak ini tuh hafal banget suaranya Gusti sama Erik. Karena emang cuma mereka berdua doang kan yang nelfonin si Pak John ini. Iya. Nah, sampai akhirnya ada di satu hari tiba-tiba si Gusti ini kecelakaan. Dia kecelakaan, parah, dirawat. Alhasil ya Erik harus gantiin Gusti buat shift malam dong. Iya. Setelah hari ketiga Erik kerja, hari keempat dia masuk lagi tuh. Malam keempat dia jaga. Nah, di malam keempat itu karena mungkin udah capek gara-gara ya harusnya kan malam itu dia istirahat. Tapi dia kerja gitu kan. Sekitar jam 3-an pagi, Erik tuh udah mulai ngantuk. Dan sampai sekitar jam 4-an dia udah gak kuat banget, akhirnya dia ketiduran. Padahal malamnya si Pak John ini udah minta wake up call buat jam 6 pagi. Oke. Oke. Erik ketiduran, begitu dia bangun, itu udah jam setengah 7 pagi. Erik panik banget, karena ya dia harus bangunin Pak John kan, wake up call. Udah telat setengah jam tuh. Dia langsung bangun, dia buru-buru pencet nomor telepon. Begitu teleponnya diangkat, Erik bilang ke Pak John, yang intinya kayak, selamat pagi Pak, ini wake up call, mohon maaf kami telat setengah jam, kayak gitu-gitu. Nah, dari seberang, Pak John ini jawab, oh iya ini udah bangun kok. Tadi kan jam 6 pagi Gusti udah nelpon. Anjing. Dari dalam hati Erik kaget banget kan. Tapi dia berusaha kayak tenang gitu, kayak oh iya Pak, oh iya baik Pak, maaf ganggu. Udah tuh langsung telepon ditutup sama si Erik. Nah, di situ tuh kayak iya sama kayak lu berdua, Erik juga bingung banget. Kan gue jaga sendirian. Gusti juga kan lagi di rumah sakit, lagi dirawat. Siapa yang nelpon gitu kan? Nah, gak lama setelah itu, jam 7 tuh gantian shift kan. Dateng tuh jam 7 pagi supervisor operator, namanya Mbak Ririn. Nah, Mbak Ririn itu pas nyampe di ruangan operator, tiba-tiba matanya tuh bengep banget kayak abis nangis. Kenapa? Nah, belum sempet Erik nanya kenapa, Mbak Ririn langsung bilang, Rik, Gusti udah gak ada, Gusti meninggal. Ya Erik kaget dong. Hah, kapan? Mbak Ririn bilang tadi malam. Nah, sementara Erik tuh baru dapat kejadian yang aneh banget kan, yang tadi gue bilang. Di situ Erik langsung ngasih tahu tuh ke Mbak Ririn kejadian apa yang baru dia alamin tentang Pak John yang dibangunin sama Gusti. Iya. Di situ Mbak Ririn juga ikutan kaget. Tapi karena gak mau masalah ini makin kemana-mana, ya terutama ke Pak Johnnya juga, jangan sampai kedengeran dia gitu kan. Yang Mbak Ririn bilang ke Erik buat ya udah ini cerita disimpan aja, udah jangan sampai ada yang tahu. Oke. Udah tuh, setelah itu Erik pulang dan karena dia udah kecapean, dia minta istirahat dulu. Akhirnya Erik digantiin sama satu operator lain, namanya Vela. Nah, dia gantiin Erik tuh. Vela ini jaga malam di ruangan operator tuh sendiri. Ya, seperti Gusti dan Erik biasanya gitu loh. Sampai di sekitar jam 2-an pagi, Vela tuh sempet pergi ke kamar mandi.
dari dia standby di ruangan operator, dia ke kamar mandi, dia balik lagi, itu tuh kayak nggak nyampe 5 menit gitu loh. Nah cuma tiba-tiba pas sampai di ruangan operator, Vela tuh lihat di mejanya dia itu tiba-tiba ada post-it sticky notes gitu loh. Ya lu tau kan sticky notes kan? Padahal tadinya nggak ada. Nah Vela ngelihat sticky notesnya itu ada tulisannya gini: jangan lupa wake up call Pak John kamar 205 jam 6 pagi. Anjing. Vela tuh nggak tahu itu yang nulis siapa. Tapi ya udahlah karena ya dia juga nggak biasa shift malam, ya udah dia ikutin aja kan. Ya itu tugas gua gitu loh. Tapi dia sendiri kan, Bi? Tapi dia sendiri Muy. Aneh cuman ya udah kayak ya udah nih ada tugas gua harus kerjain gitu loh. Iya. Iya. Udah tuh begitu udah jam 6 pagi, Vela nelpon ke Pak John buat wake up call. Telepon nyambung, nada dering agak lama, akhirnya telepon diangkat. Vela bilang, ini wake up call. Tapi dari seberang sana, dari teleponnya Pak John, si Pak John ini malah marah-marah. Karena dia malamnya tuh nggak minta buat dibangunin, kok dibangunin gitu loh. Kayak, ya dia kan mau istirahat, kenapa lo gangguin gua? Kayak gitu. Iya. Udah tuh udah diomelin, Vela minta maaf segala macem, dia tutup telepon. Ya, tapi bingung dong. Terus post-it itu maksudnya apa? Kan gue disuruh bangunin Pak John, suruh wake up call gitu kan. Iya. Siapa yang nulis nih? Dan itu tuh sempet jadi masalah, Muy. Nah, karena ya bikin tamu terganggu kan. Iya benar. Paginya tuh jam 7, Barin datang si supervisornya. Nah, Vela tuh ngelapor masalah yang barusan kejadian sama dia. Vela bilang kayak, ya dia minta maaf segala macem. Kayak, ya gue kan gak tahu mbak, gue gak tahu kenapa tiba-tiba ada sticky notes padahal gue sendirian. Sampai Vela tuh kayak sumpah demi Tuhan kayak, ya gue nggak tahu ini siapa bu, kok jadi kesannya kayak gue salah gitu loh. Nah di situ Mbak Ririn nanya, beneran ada yang nulis sticky notes? Si Vela jawab, iya mbak beneran, sumpah gue nggak bohong sama lu. Mbak Ririn cuma diem sebentar terus bilang, iya Vela, gue percaya sama lo. Karena dalam hati ya Mbak Ririn percaya ini tuh masih ada hubungannya sama yang Erik kemarin. Iya. Nah malam besoknya Erik udah balik lagi nih. Giliran Erik yang shift malam, sendirian lagi. Oke. Dan tiba-tiba di jam 2 pagi itu Erik nerima telepon masuk, telepon ke operator. Ya. Telepon diangkat sama Erik, tapi nggak ada suara apa-apa. Oh, mungkin orang salah gitu kan. Iya. Telepon ditutup, nggak lama dari situ bunyi lagi tuh telepon. Diangkat lagi, tetap nggak ada suara apa-apa. Dia tutup tuh teleponnya lagi. Itu udah mulai kesel tuh si Erik, kayak ini kayak orang iseng nih gitu kan. Nah gak lama setelah itu, buat yang ketiga kalinya, telepon bunyi lagi. Diangkat sama Erik. Kali ini ada suara. Dan dari seberang situ, di telepon itu tuh kedengaran suara kayak gini, jangan lupa wake up call Pak John kamar 205 jam 6 pagi. Dan lu tahu Muy, Nat, itu suara Gusti. Anjing. Erik tahu banget itu suara Gusti. Wah di situ Erik merinding seadanya. Dia langsung keluar ruangan operator. Dia mau ke basement. Dia mau ke base camp pos satpam. Yang pertama kali muncul di pikiran Erik itu cuma nyamperin Pak Nasir, satpam yang bisa dibilang cukup agamis lah dan ngerti tentang hal-hal mistis kayak gini. Erik masuk lift. Dia pencet ke basement. Sendirian tuh. Gak lama udah sampai ke basement, liftnya ting bunyi gitu kan. Tapi posisinya pintu tuh belum kebuka. Tiba-tiba Erik ngerasa ada yang nepok pundaknya Erik. Wah, di situ Erik merinding. Dia refleks, dia ngelihat dari pintu lift yang belum kebuka itu. Kayak kebayang gak sih lu, Muy, Nat, kalau misalnya pintu lift itu lu kayak bisa lihat refleksi diri lu sendiri tapi agak buram. Iya. Jadi bukan yang kaca bening gitu. Nah, di situ Erik ngelihat di belakang dia tuh kayak ada orang pakai seragam yang sama kayak dia, tapi mukanya nggak kelihatan jelas. Dan tiba-tiba Erik dengar persis di samping kupingnya dia, si sosok ini ngomong, jangan takut Rick, kan kita teman. Bangsat. Itu pas banget setelah Erik dengar itu, pintu lift kebuka, nggak pakai pikir panjang, Erik langsung lari, dia keluar lift, dia lari ke pos satpam, dan begitu sampai Erik tuh langsung ceritain dia tuh kenapa lari-lari gitu kan. Erik tuh entah kenapa kayak ngerasa dia tuh digangguin sama arwahnya Gusti. Dia ngomong gitu ke Pak Nasir ini. Karena kayak ya suara di telepon dan suara yang ada di lift itu tuh entah kenapa Erik tuh ngerasa itu tuh Gusti gitu loh. Akhirnya setelah dengar cerita itu, si Pak Nasir coba buat sholat di ruang operator. Dia coba komunikasi ke arwahnya si Gusti ini, minta buat ya tolong jangan diganggu tempat kerjanya dan sekalian nemenin Erik di ruangan operator itu sepanjang shift malamnya selesai. Nah,
Besokannya, itu pas banget hari terakhir Pak John nginep di hotel itu. Pak John dari kamar 205 ini mau check out, dan dia nyamperin lah ke front desk. Dia bilang dia mau ngasih hadiah ke Gusti sama Erik, karena ya si Gusti dan Erik ini udah baik lah, bantuin dia buat wake up call hampir tiap hari, bikin dia nggak telat buat urusan kerjanya gitu kan. Dia mau ngasih hadiah buat terima kasih. Iya. Nah di situ di pagi itu yang lagi jaga tuh Mbak Ririn, si supervisornya. Ya. Oke. Mbak Ririn sempat diem sebentar, tapi akhirnya bilang kalau Gusti tuh udah meninggal 2 hari yang lalu. Pak John kaget tuh di situ. Tapi bukan kaget cuman karena Gusti meninggal. Tapi Pak John bilang kalau tadi malam pintu kamar dia tuh diketok, dan pas dia buka ternyata itu Gusti. Anjir. Dan Gusti ngomong ke Pak John yang intinya kayak semoga Bapak seneng yang nginep di sini. Anjing. Anjing, berarti arwahnya dia tuh masih nempel di hotel itu, Bi. Iya Mu, jadi kayak kalau yang gue tangkap ya kesannya kayak Gusti ini masih semangat buat kerja, kayak masih mau kerja di sana gitu loh, walaupun dia mungkin nggak sadar dia udah meninggal. Nggak bisa lepas gitu ya? Iya. Anjir. Padahal kalau dipikir-pikir itu hotel mewah ya, Bi. Iya. Berarti semewah-mewahnya hotel pun juga nggak ada jaminan kalau misalnya itu hotel nggak bakal ada cerita horor sih. Tapi kalian sadar gak sih, kita bertiga gak ada yang berani nyebutin nama hotelnya. Iya lagi bener, Bi. Nah, lu tadi di mana Moy? Surabaya ya? Iya. Tadi Nadila di Jakarta. Cikini ya nggak sih? Cikini. Nah yang gue juga di Jakarta. Nah sekarang kita tebak-tebakan aja deh. Menurut kalian ketiga hotel tadi hotel apa aja?